asumsi saya teman-teman yang masuk HI yang berminat untuk mempelajari HI ini sudah mengetahui peta dunia, tahu di mana letak negara, contoh ya Sudan, ya tahu di mana letak negara Israel, ya letak negara Ekuador itu di sebelah mana tahu, ya atau negara atau Korea itu tahu lokasinya di mana, nggak cuma dramanya aja ya, tapi juga tahu lokasinya. Betul juga ya dengan negara-negara yang ada di Eropa. Saya kira yang senang sepak bola itu ya mestinya hafal lah, ya mestinya hafal di luar kepala ya, atau bisa membayangkan ya, Spanyol itu ada di sini ya, Jerman itu di sini, Prancis ini, seperti itu ya. Oke, inilah teman-teman ya kekuasaan dari Kekaisaran Romawi ya, termasuk ya Mesir itu juga ya dulunya menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Ada banyak dinamika, ada banyak berbagai upaya penaklukan ya selama ya Imperium Romawi ini berdiri. Tapi saya nggak akan menceritakan proses yang panjang seperti itu. Oke, ini gerak, aduh, ini gerak sendiri ini. Oke, ya mohon maaf agak error ini, apa namanya, laptop saya ya aneh ya, gerak sendiri ya, saya nggak klik apa-apa ini. Oke, ya, oke. Ya, ini gimana sih ini? Baik, ya, tahun 330 ya. Minggu kemarin udah tak ceritain ya, singkat ya, bagaimana Kekaisaran Romawi ini terbagi menjadi Romawi Barat ya, dan juga Romawi Timur ya, dan runtuhnya Roma membuat gereja dapat kekuasaan ya, dan peran penting yang kemudian berdampak pada penyebaran agama Kristen di seluruh Eropa. Dan di tengah ya penyebaran agama Kristen yang ada di seluruh Eropa terjadi berbagai peperangan ya, antar kerajaan-kerajaan kecil maupun antar suku bangsa yang kemudian membentuk suatu kerajaan kecil yang pada akhirnya ada salah satu suku bangsa ya, atau ada salah satu kerajaan yang kemudian menjadi kerajaan yang paling menonjol ya di antara kerajaan-kerajaan yang lain, seiring dengan kemampuannya untuk memperluas wilayah kekuasaan ya. Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Franka dan kerajaan Franka ini kemudian memeluk Kristen ya, atau menjalin kerjasama dengan gereja, yang membuat pimpinan dari kerajaan Franka ini diharuskan untuk ya membantu gereja dalam melakukan kristenisasi ya. Dan puncak dari, saya nggak akan cerita panjang tentang kerajaan Franka ini, 496 sampai 768 itu ada berbagai dinamika, ada berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dari kerajaan Franka. Ada pergantian dinasti yang dalam prosesnya itu penuh drama ya, seperti Dracula yang pernah ya teman-teman lihat, ya enggaknya di kerajaan Franka lah ya, saya kira di kerajaan manapun yang ada di Eropa saat itu ya, selama ya ketika terjadi suksesi atau beberapa kali suksesi pemerintahan itu selalu diwarnai oleh perebutan kekuasaan. Sedikit drama atau sedikit dinamika yang saya sebutkan di sini adalah dinamika yang benar-benar membawa impact bagi ya Eropa secara umum dan peradaban Barat secara khusus.
Ya, oke, yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Jadi ini udah setengah 12 ini, jam 12.10 harus ini ya. Ya nggak apa-apa bagi yang, jadi gini, untuk tanya jawab ya, silakan ini. Kalau teman-teman ya ketika mendengar penjelasan saya itu tiba-tiba teringat sesuatu untuk dikonfirmasi, ditanyakan, atau ingin menambahkan informasi, silakan ini ya, silakan diketikkan di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan ya, nanti akan saya berikan respon ya setelah saya ini menyelesaikan penjelasan saya ini. Oke, ya, apa namanya, kerajaan Franka ini tingkatnya mencapai ya masa kejayaan pada masa Charlemagne. Minggu kemarin juga sudah saya sampaikan ya, bahwa ketika Charlemagne ini meninggal dunia, terjadi perebutan kuasa antara cucu-cucunya, yang kemudian ketika cucu ya, 4 sih sebenarnya cucu dari Charlemagne itu, tapi 1 meninggal dunia, hingga akhirnya ketika cucu dari Charlemagne ini menyepakati ya suatu perjanjian perdamaian yang dikenal dengan perjanjian Verdun tahun 843. Oke. Ya, kadang saya heran juga, padahal saya ngekliknya cuma sekali gitu, kok bisa trouble ya. Oke ya, inilah ya apa namanya isi dari perjanjian Verdun, di mana ya teman-teman bisa baca ini ya keterangannya ya. Jadi wilayah kuning itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh Lotair ya, salah satu atau cucu tertua dari Charlemagne. Kemudian wilayah yang Urin itu dikuasai oleh Louis ya, yang kelak nanti akan menjadi wilayah Jerman ya. Sementara wilayah yang hijau itu merupakan wilayah yang diberikan ya oleh Charles, yang mana masing-masing wilayah ini nanti kelak nanti masing-masing wilayah ini nanti akan berkembang menjadi apa namanya suatu atau beberapa negara ya. Yang barat itu kelak akan jadi wilayah Prancis, yang timur itu akan jadi wilayah Jerman, sementara yang tengah ini menjadi wilayah Italia. Nah, di wilayah Urin ini nanti juga tidak hanya terdiri dari wilayah Jerman ya, tapi nanti di situ juga akan ada wilayah Austria ya, kemudian wilayah Swiss ya, dan juga Polandia dan juga Republik Ceko. Jadi wilayah timur ini nanti ya dalam perkembangan sejarahnya merupakan wilayah yang sangat dinamis, yang pada gilirannya nanti akan terpecah ya menjadi berbagai kerajaan kecil. Baik. Oke. Satu abad setelahnya ya, atau di akhir abad ke-9 dan abad ke-10 ya, ketika wilayah itu tadi ya, ketika wilayah ya yang terdiri dari ya, awalnya 3 kerajaan ya, tapi kemudian terpecah ya menjadi beberapa kerajaan ya, itu mereka mendapatkan serangan dari berbagai arah, dari suku bangsa Viking dari arah utara, kemudian dari suku bangsa Magyar ya dari arah timur ya, kemudian dari arah selatan mereka mendapatkan serangan juga ya dari pasukan Islam, dari pasukannya Bani Umayyah ya, sampai kemudian serangan-serangan tersebut berdampak pada percepatan proses desentralisasi. Proses desentralisasi di sini ialah suatu proses ketika raja itu tidak lagi ya memiliki wewenang penuh ya untuk mengatur wilayah yang ia kuasai. Jadi berbagai serangan yang dialami oleh kerajaan-kerajaan yang ada di
Eropa saat itu membuat raja kemudian mendelegasikan para bangsawan ya atau para bawahannya berupa para bangsawan untuk menjaga wilayah yang mereka atur, yang diwajibkan untuk mereka atur agar tidak sampai jatuh ke tangan musuh ya, hingga kemudian para pangeran ya atau para bangsawan ini ya menjadikan wilayah yang sebenarnya itu adalah wilayah kerajaan ya, yang sebenarnya wilayah itu adalah wilayah milik raja ya, mereka yang hanya ditugaskan untuk mengelola ya dan juga menjamin keamanan di wilayah tersebut sampai kemudian ya mereka ya mengklaim bahwa atau menganggap bahwa wilayah yang mereka atur dan mereka bela untuk raja itu adalah wilayah mereka sendiri. Jadi di mana seharusnya, jadi ketika di awal mereka sadar bahwa wilayah yang mereka bela, yang mereka pertahankan itu adalah wilayah milik raja mereka, ya, secara perlahan mereka kemudian mulai menganggap bahwa wilayah dan apapun yang mereka pertahankan itu adalah milik mereka sendiri. Ya, tidak jarang kemudian mereka tanpa sepengetahuan raja menunjuk langsung pengganti, sosok pengganti yang mengontrol wilayah tersebut. Ya, yang umumnya sosok pengganti itu ya anak turun dari para pangeran atau para bangsawan itu. Nah, inilah yang menjadi penanda ya atau momentum masuknya ya masa feodalisme di Eropa. Jadi ya feodalisme ini ya berasal dari kata feudum ya, dari bahasa Latin yang berarti tanah, di mana feodalisme ini sering dipahami sebagai suatu sistem ya sosial ekonomi di mana alat utama produksi ya berupa tanah itu berada di dalam genggaman atau kekuasaan kelompok tuan-tuan feodal yang berkuasa ya. Sementara kegiatan ekonomi itu dijalankan oleh segelintir produsen, yaitu kaum petani yang menggunakan peralatan sendiri ya. Nah, tuan-tuan feodal yang berkuasa itu pada umumnya ialah para bangsawan yang sebelumnya itu menganggap bahwa wilayah yang dimiliki oleh kerajaan itu sebagai wilayahnya sendiri, yang kemudian mereka mempekerjakan orang-orang ya untuk mengelola tanah milik mereka ya, dan yang di dalamnya terdapat juga kaum petani ya, yang mana kemunculan ya atau keberadaan feodalisme ini membuat para bangsawan ini dapat menjalankan kekuasaan publik yang dulu ya itu dijalankan oleh para raja. Jadi keberadaan feodalisme ini seiring waktu ya memunculkan apa yang oleh banyak para sejarawan sebagai wilayah-wilayah kepangeranan, atau bahasa saya itu adalah, atau yang saya pahami itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan sempalan dari satu kerajaan besar sebelumnya ya. Dan ya ini yang membuat para bangsawan jalankan kekuasaan publik yang dulu dijalankan oleh para raja. Nah, seringkali ya para bangsawan ini di wilayah yang ia kuasai, mereka seringkali membangun suatu bangunan yang sangat besar yang ada di tanah yang ia kuasai ya, tempat terakhir bagi masyarakat di tanah yang ia kuasai, yang bangsawan itu kuasai, untuk berlindung dari serangan musuh ya. Bangunan yang besar itu kemudian disebut sebagai kastil. Nah, itulah kenapa ya di Eropa itu terdapat banyak kastil ya, banyak kastil-kastil. Nah,
Ya oke, saya nggak akan cerita banyak tentang hal itu pada gilirannya nanti di setiap wilayah yang tadi saya tampilkan ya, pasca perjanjian Verdun itu ya ada sangat banyak dinamika, ada sangat banyak ya upaya perebutan ya kekuasaan, upaya saling menguasai satu sama lain ya. Dan singkat cerita para petani yang awal mulanya dipekerjakan oleh bangsawan-bangsawan ini ya, mereka ya seiring waktu bisa menciptakan alat sendiri yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan ya produksi hasil pertanian. Ya, awal abad ke-11 ya itu merupakan satu Eropa saat itu diwarnai oleh suatu kondisi di mana masing-masing kerajaan-kerajaan kecil atau wilayah-wilayah bangsawan tadi ya itu mengalami pelimpahan hasil tani ya. Nah, melimpahnya hasil tani ini ya oleh para petani itu kemudian mereka perdagangkan, mereka kemudian saling melakukan barter ya atau perdagangan dan berkumpul di suatu tempat. Nah, tempat dari para petani yang memperdagangkan hasil tani ya maupun hasil olahannya, inilah yang kelak akan berkembang menjadi suatu kota ya. Nah, keberadaan para pedagang ini ya pada gilirannya memunculkan ya suatu kelas baru yang menandai ya lahirnya kapitalisme ya. Dan dalam kurun waktu yang sama Inggris dan Prancis ya berkembang menjadi negara dengan kekuasaan pusat yang kuat, sementara wilayah Jerman dan Italia ya itu banyak terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan abad ke-14 dan 15 ya minggu kemarin sudah saya ceritakan ya apa itu masa Renaissance dan bagaimana masa Renaissance ini kemudian menjadi salah satu tonggak bagi bangsa Eropa, bagi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi ya keluar Eropa. Nah, fokus bahasan saya pada hari ini atau yang akan banyak saya jelaskan ya pada hari ini itu adalah bagaimana proses dari jalannya perang 30 tahun yang kemudian berujung pada perjanjian Westphalia. Oke, sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa ekspansi keluar Eropa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada gilirannya, jadi awal mula ya negara atau kerajaan yang awal mula menjalankan kebijakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di luar Eropa itu adalah kerajaan Spanyol dan juga kerajaan Portugis ya. Nah, Spanyol ya selama abad ke-15 ya hingga abad ke-16 berhasil memperoleh ya atau mengeksploitasi emas yang ada di wilayah Amerika Tengah, yang mana keberhasilan Spanyol ini membuat kerajaan tersebut berhasil ya meningkatkan kapabilitas militer mereka, dan dengan mudah ya kerajaan tersebut ya berhasil sedikit demi sedikit memperluas kekuasaannya, dan tingkatnya Spanyol saat itu menjadi kaisaran ya atau kerajaan yang paling kuat di Eropa. Dan tidak lama kemudian ya Spanyol ini menjalin koalisi ya dengan Habsburg, dengan dinasti Habsburg. Dinasti Habsburg ini adalah suatu dinasti yang menguasai wilayah Jerman. Jadi koalisi antara Spanyol ya dengan Habsburg ya, dinasti Habsburg menguasai wilayah Jerman Austria, itu pada gilirannya ya koalisi dua negara tersebut kemudian disebut sebagai Kekaisaran Romawi Suci. Nah,
muncul perang 30 dan terjadi Westphalia. Oke. Jadi nah ini cikal bakal ya dari perang Romawi Suci. Oke, jadi awal mula dari perang 30 tahun ini, berasal dari sengketa antara dinasti Valois yang menguasai Prancis dan juga dinasti Habsburg yang menguasai Austria, ya, yang menguasai Austria saat itu ya wilayah kekuasaannya juga meliputi wilayah Jerman Selatan dan juga Jerman Barat ya. Jadi ceritanya salah satu keponakan dari Raja Louis ya yang memimpin Prancis ya, Raja Louis dari dinasti Valois yang menguasai Prancis. Jadi salah satu ponakan Raja Louis ini bernama Mary ya. Mary ini oleh Raja Louis itu diberikan kuasa ya untuk mengontrol dan juga mengendalikan wilayah Burgundi. Jadi persoalan kemudian adalah ketika Mary, di keponakan Raja Louis ini, menikah dengan pangeran dari dinasti Habsburg yang bernama Maximilian. Nah, pernikahan Mary dan Maximilian ini kemudian diikuti oleh klaim dari dinasti Habsburg yang menyebutkan bahwa wilayah Burgundi itu adalah bagian dari wilayah Austria. Ya, hal ini tentu membuat terang Louis yang tidak rela dengan mudah kehilangan wilayah Burgundi, hingga kemudian dinasti Habsburg dan juga Valois ini berperang, dan pada akhirnya Prancis ya memenangi peperangan tersebut yang membuat wilayah Burgundi ini masuk sebagai bagian dari wilayah Prancis. Jadi sekalipun Max dan Mary menikah, tidak lantas ya wilayah Burgundi ini menjadi wilayahnya Austria, tetapi ya masih tetap menjadi wilayah Prancis ketika Prancis berhasil menang dari Austria. Oke, kemudian